Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita semua bisa bertemu di tempat yang insya Allah berkah ini dalam acara sosialisasi gizi pada ibu hamil. Nah, di sini kan udah ada ya ibu-ibu yang alhamdulillah ya sekarang sudah isi dan sebentar lagi akan memiliki momongan gitu. Dan sebelumnya kami dari tim Puskesmas akan mengadakan sosialisasi gizi pada ibu hamil. Dan mungkin di sini untuk pematerinya ada saya, Bidanita, ada Bidan Ai, dan juga Bidan Nada sebagai pemateri pada malam hari ini. Boleh disimak ya Ibu-Ibu. Apakah slide-nya? Apakah slide-nya sudah ada? Ya, Ibu. Kalau slide-nya tidak berpindah, boleh diinterupsi ya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang nutrisi pada ibu hamil. Mungkin ibu-ibu sudah mengetahui ya tentang nutrisi bagi ibu hamil itu, dan nutrisi ini adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi. Dan nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Ketika seorang ibu hamil mengonsumsi nutrisi yang baik, maka akan menghasilkan tenaga yang baik juga untuk keberlangsungan hidup ibu dan juga janinnya. Nah, di sini juga ada nutrisi dengan gizi seimbang bagi ibu hamil adalah keadaan keseimbangan antar zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan dan perkembangan janin. Di sini sudah ada beberapa gambar contoh nutrisi yang baik untuk ibu hamil, diantaranya ada umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, protein, dan juga sayur-sayuran. Nah, untuk manfaat nutrisi sendiri pada ibu hamil, yang pertama itu ada sumber energi bagi ibu dan janin. Jadi sebagai sumber energi dan juga sumber tenaga. Yang kedua sebagai membantu pertumbuhan, perkembangan jaringan dan organ. Yang ketiga untuk melindungi ibu terhadap infeksi dan penyakit. Yang keempat membantu memfungsikan semua sistem secara memadai termasuk pada janin. Yang kelima mempertahankan kesehatan, kekuatan pada ibu. Yang kelima, mempercepat kesembuhan luka-luka setelah persalinan. Dan yang terakhir, sebagai cadangan masa laktasi. Di sini sangat banyak sekali manfaat nutrisi pada ibu hamil yang tentunya harus dipelihara sejak ibu hamil sampai nifas menyusui. Ini harus tetap dijaga. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi pada ibu hamil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Ainur Ajijah. Untuk itu, kepada Ibu Bidan Ai dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Bidanita. Konten Bidanita itunya slide-nya tidak berpindah. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Ainur Ajijah. Saya salah satu pegawai Puskesmas di Lewi Gajah. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang gizi pada ibu hamil. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Bidanita apa itu gizi ibu hamil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi ibu hamil. Yang pertama ada suhu lingkungan, yang kedua status sosial dan ekonomi, yang ketiga wanita terhadap makanan, yang keempat usia, yang kelima pendidikan, dan yang terakhir status kesehatan. Mungkin kalau dari segi suhu lingkungan ini bisa diartikan gizi ibu hamil pada saat di lingkungan tetangga itu sangat mempengaruhi dari segi keluarga ataupun dari segi kebiasaan.
Yang selanjutnya ada status sosial dan ekonomi. Mungkin berbeda ya kalau dilihat dari status sosial dan ekonomi orang kampung dengan orang kota. Kebanyakan orang kota itu memakan makanan yang siap saji. Nah, kalau sedangkan orang kampung ini biasanya kalau dilihat dari status sosial ekonominya bisa menggunakan tanaman yang ditanam mereka seperti petani yang kayak gitu. Nah, itu yang sering digunakan oleh orang kampung ya. Untuk ketiga, wanita terhadap makanan ini sering sekali terjadi pada setiap ibu hamil. Kenapa? Karena di setiap tempat atau lingkungan banyak sekali wanita terhadap makanan ini banyak yang mengandung mitos gitu. Misalkan kan kalau untuk orang tua zaman dahulu itu zaman sekarang. Nah, untuk usia, mungkin dari tingkat pengetahuannya juga pendidikan itu masuk ke rentan yang mempengaruhi nutrisi ibu hamil. Next teh. Nah, di sini ada kebutuhan nutrisi ibu hamil. Apa saja sih yang harus dipenuhi oleh ibu hamil semasa hamil 9 bulan. Yang pertama itu ada kalori, yang kedua protein, yang ketiga vitamin, yang keempat mineral, asam folat, dan zinc. Tentunya ini sangat sekali membantu nutrisi kebutuhan ibu hamil selama mengandung 9 bulan. Apa saja sih yang termasuk kalori, protein, vitamin, asam folat, dan lain-lain. Di sini ada gambarnya ya. Gambarnya ada gambar segitiga, bisa dilihat. Nah, di sini juga ada salah satu makanan yang berlemak, berminyak, dan manis. Ini harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Selanjutnya kalsium, vitamin D, vitamin B12, suplemen. Ini sangat dibutuhkan saat masa hamil usia rentan trimester 2 dan trimester 3 atau hamil cukup bulan. Tentunya ini sangat dibutuhkan oleh ibu hamil karena untuk kesehatan janinnya juga. Nah, di sini juga ada susu, yogurt, keju, daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan, serta sayuran hijau dan buah-buahan. Mungkin ibu-ibu di sini bisa dilihat ya makanan apa saja, jenis apa saja yang bagus untuk dikonsumsi pada saat hamil. Next teh. Nah, di sini ada beberapa vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan. Yang pertama seperti asam folat dan vitamin B12, yang kedua vitamin B6, yang ketiga vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan kalsium, fosfor, zat besi, seng, fluor, yodium, natrium. Nah, ini beberapa vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan. Mungkin ibu-ibu untuk sekarang ini bisa mencarinya di internet kan. Untuk zaman sekarang ini ibu-ibunya banyak yang bergaul ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mencari info apa saja makanan yang mengandung vitamin C, vitamin A. Nah, bisa cari di YouTube misalkan Ibu mau masak nih hari ini, tapi Ibu mau masak misalkan makanan yang mengandung vitamin apa saja supaya makanan setiap harinya Ibu juga bisa membantu pengetahuan tentang makanan yang sehat untuk masa kehamilan. Next teh. Nah, di sini ada status gizi ibu hamil. Status gizi ibu hamil, kecukupan gizi selama hamil dapat dipantau melalui parameter keadaan kesehatan ibu dan berat lahir janin. Berat badan rendah sebelum konsepsi serta pertambahan berat yang tidak adekuat merupakan penilaian langsung yang dapat digunakan untuk memperkirakan laju pertumbuhan janin. Kecukupan gizi selama kehamilan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya maupun aktivitas dari ibu. Ternyata jadi status gizi ibu hamil ini sangat dipantau ya tentunya oleh kita tenaga kesehatan tentunya untuk mencegah terjadinya nanti pada saat ibu itu melahirkan tidak terjadi bayi berat badan rendah. Next teh.
Nah, di sini ada makanan yang harus diperhatikan ibu hamil. Yang pertama, menghindari mengkonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan, serta makanan yang sudah tidak segar. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh saya bahwa kebanyakannya kalau untuk orang kota zaman sekarang ini makanannya yang siap saji gitu. Beda dengan orang kampung. Kalau orang kampung kan biasanya sering mengkonsumsi apa sih sayuran hijau yang kayak gitu. Terus yang kedua, ibu hamil sebaiknya tubuh agar janin yang ada dalam kandungan bisa menyerap makanan dari ibunya dengan baik. Ini tentu sangat penting ya. Yang ketiga, hidangan yang bergizi. Seperti apa? Misalnya sayuran tadi kayak sayuran hijau, terus hidratnya itu harus disajikan aneka ragam makanan yang mengandung banyak nutrisi dengan membeli dan memilih makanan yang segar dan bergizi. Mungkin kalau untuk ibu-ibu zaman sekarang kan suka belanja ya dari pasar tiap pagi, ibu harus pintar-pintar memilih dan membeli makanan yang segar ya Bu ya. Yang untuk kelima, mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti mungkin ini salah satu makanan yang mengandung gas, boleh itu juga dikonsumsi, tidak ada pantangan makanan apapun untuk ibu hamil, tapi sebaiknya dikurangi. Nah, kalau untuk terakhir, menghindari merokok dan minum minuman keras seperti alkohol dan lain-lain ini tentu saja sangat dilarang ya Bu untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Mungkin sekian pemaparan dari saya, mungkin ada tambahan nanti dari rekan saya dari Puskesmas. Saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Bi dan Ai. Untuk yang selanjutnya ini ada dampak kekurangan gizi pada ibu hamil yang akan dijelaskan oleh Ibu Bi dan Nada. Untuk itu kepada Ibu Nada dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yaitu Bidanita yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, di sini ada dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Yang pertama, kenaikan berat badan yang rendah selama hamil. Jadi kan ada beberapa kalau misalnya ibu hamil gitu ya yang kontrol ke bidan gitu, kan dikonselingin, "Ibu berat badannya itu harus naik, jangan turun," gitu ya. Terus yang kedua ada ngidam dan mual muntah selama kehamilan. Nah, emang kan beberapa dari ibu-ibu yang di sini mungkin ya yang baru-baru hamil, ada beberapa kan yang pernah ngerasain mual muntah pasti itu selalu ada, tetapi kalau misalnya mual muntah yang berlebihan itu harus diwaspadai ya. Yang terus ada terhadap persalinan juga dan terhadap janin. Boleh di next, Bu? Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Pada ibu hamil, nutrisi menjadi sangat penting karena apa yang dikonsumsi oleh ibu secara langsung juga dikonsumsi oleh sang janin. Yang kedua, jika janin yang dikandung kurang mendapatkan gizi, maka bayi yang akan dilahirkan kemungkinan mengalami cacat. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, ibu hamil yang di sini nih haruslah pandai untuk memilih makanan yang banyak mengandung gizi yang baik bagi kesehatan ibu hamil maupun janinnya. Semua dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur yang telah tadi dijelaskan oleh Bu Bi dan Jijah ya. Boleh di next, Bu. Nah, maka dari itu pemilihan makanan perlu diperhatikan oleh ibu-ibu nih. Sekarang karena kan makanan yang baik memiliki kandungan gizi dan nutrisi baik yang berpengaruh untuk perkembangan serta pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Ibu Bidanada yang sudah menjelaskan materinya. Mungkin untuk sekarang akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Dan untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini, siapkan pertanyaannya. Untuk ibu-ibu yang akan bertanya akan mendapat voucher belanja Shopee sebesar 50.000. Untuk itu kepada ibu-ibu yang akan bertanya boleh ya. Izin bertanya, Ibu. Oke, ini sedang ada kita bersama Ibu Risa. Ibu Risa dari RT 01, Ibu, betul? Betul, Ibu. Oke, Ibu mau bertanya apa? Izin bertanya, Ibu, apakah kalau Ibu hamil itu boleh mengkonsumsi kambing atau tidak ya, Ibu? Oke, mungkin kita tampung dulu ya. Jadi untuk pertanyaannya, yang pertama dari Ibu Risa. Sambil yang kedua mungkin ada lagi. Kita tampung terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya kembali? Ibu izin bertanya. Oke. Boleh ya dari Ibu Sabna terlebih dahulu? Ya, baik. Ibu, apakah ada dampak negatif bagi bayi? Apakah ada dampak negatif bagi bayi kalau ibu hamil itu kurang nutrisi selama kehamilannya, Ibu? Terima kasih. Oke, ada lagi? Dari Ibu mana? Ini dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Ranti ya, ini mau bertanya. Ini sudah ada perwakilannya dari RT 01, RT 02, RT 03. Ini Ibu, saya Ranti Rosmawati dari Kampung Cirilin. Izin bertanya. Boleh, Ibu. Ibu bolehkah ibu hamil tidur di siang hari? Apakah itu sehat? Tidak, Bu. Karena orang tua dahulu suka melarang tidur siang, jadi suka bingung gitu, Bu, mana yang benar. Oke, ini terkait dengan mitos dan fakta ya. Mungkin kita jawab terlebih dahulu satu-satu ya. Dari Ibu Risa terlebih dahulu ya, ini dari Ibu Risa, gimana nih katanya, boleh gak sih ibu hamil itu mengonsumsi daging kambing? Mungkin mau dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Ai atau Ibu Nada? Kalau tidak mungkin dari saya terlebih dahulu ya untuk jawabannya. Jadi mitos atau fakta gak sih itu emang benar ya. Banyak mitos yang beredar katanya ibu hamil itu tidak boleh mengonsumsi daging kambing. Takutnya nanti BAB-nya tidak lancar. Padahal itu sebenarnya hanya mitos. Untuk faktanya sebenarnya kan daging kambing itu termasuk dalam protein. Sedangkan protein itu baik untuk ibu hamil. Bahkan dibutuhkan sebagai sumber pertumbuhan. Nah, maka dari itu untuk daging kambing boleh gak sih dimakan oleh ibu hamil? Jawabannya boleh. Itu sebagai sumber protein. Mungkin dari Bu Bidan Ai dan Bu Nada mau menambahkan? Baik, izin menambahkannya Bidanita. Mungkin banyak sekali ya mitos yang berbicara seperti itu. Mungkin salah satunya di kampung saya juga suka ada yang bicara kayak gitu. Mungkin itu menurut saya itu tidak benar ya. Maksudnya tidak benar itu kan daging kambing itu kan salah satu makanan yang mengandung vitamin. Satunya manfaatnya itu bisa dilihat dari kita. Salah satu manfaatnya apa sih, Bu Bidan? Nah, salah satu manfaatnya mencegah anemia. Kan kalau misalkan ibu hamil nih, banyak sekali kan ibu hamil muda untuk zaman sekarang ini yang mengalami anemia. Nah, itu salah satunya bisa mencegah anemia. Nah, itu juga kan salah satu makanan yang bervitamin gitu, maksudnya bervitamin seperti itu kan sudah mengandung vitamin B, terus salah satu juga protein hewani yang harus dibutuhkan oleh ibu hamil. Mungkin ibu-ibu bertanya anemia itu apa? Misalkan anemia itu kekurangan darah seperti itu, Bu. Nah, itu salah satu makanan yang menurut saya daging itu bermanfaat gitu buat ibu hamil. Oke, seperti itu dari saya.
Ya, baik Ibu. Terima kasih jawabannya Ibu. Ya, sudah puas Ibu Risa? Alhamdulillah sudah puas. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti ditunggu ya voucher belanja Shopee-nya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Sabna ya. Mungkin boleh dijawab oleh Ibu Ai terlebih dahulu. Punten Bu, pertanyaan tadi apa ya? Soalnya sinyalnya kurang jelas di sini. Jadi tadi itu dampak negatif ya, Bu. Dampak negatif kalau kurang nutrisi. Boleh diulang lagi aja. Dampak negatif bagi bayi ibu kalau selama hamil itu kurang nutrisi, seperti itu. Boleh Bu Bidan Ai. Mungkin atau dari Bu Bidan ada mau menjawab? Mungkin dari saya terlebih dahulu ya untuk menjawab. Jadi sebenarnya banyak sekali dampak negatif ketika seorang ibu hamil itu mengurangi kekurangan nutrisi. Untuk yang pertama mungkin akan ada istilah kurang energi kronik. Itu ketika gizi seorang ibu hamil kurang, maka akan mengalami kekurangan energi kronik yang membahayakan. Tentunya bisa saja nanti bayinya itu mengalami BBLR, berat bayi dengan lahirnya itu rendah. Kemudian bisa juga dengan aspeksia, atau aspeksia itu jadi nafasnya itu kurang teratur gitu. Untuk nanti juga bisa kurang tenaga, kalau ibunya kurang tenaga nanti lemas. Biasanya seperti itu. Mungkin dari Ibu Ai Nur Azizah boleh, dan Bu Bidan ada. Boleh Teh izin menambahkan, mungkin salah satu dampak negatifnya bagi bayi itu kalau kekurangan nutrisi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan bayinya, seperti tadi mungkin sudah disinggung oleh Bidanita, nanti pas lahirnya itu bayinya itu berat badannya rendah sehingga nanti pertumbuhan untuk otaknya gitu, terus ginjal dan lain sebagainya itu dapat berpengaruh gitu Teh. Terus ditakutkan juga gitu, nanti pas lahirnya juga, kalau misalkan si ibunya kekurangan gizi, kan otomatis si ibunya juga masih dalam proses harus pemulihan gitu. Seperti kan tadi, kayak misalkan si ibunya anemia, kan si ibunya kalau kekurangan darah kan nanti ditakutkan pas lahirnya juga pada si bayinya prematur, atau yang seperti itu bisa terjadi gitu Teh. Bagaimana Ibu Sabna, sudah terjawab? Atau dari Ibu Bidan ada mau menambahkan? Izin ya, tadi apa? Mohon maaf. Di sini sinyalnya kurang bagus. Oke Ibu, tidak apa-apa ya Bu, kita berbeda lokasi. Sebentar. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Kita maju, atau Ibu Sabna sudah terjawab? Sudah Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Ini selanjutnya mungkinnya dari Ibu Ranti, katanya tadi tentang mitos atau fakta, boleh nggak tidur siang ibu hamil, katanya boleh nggak sih? Boleh dijawab mungkin dari rekan-rekan saya. Ya baik, izin menjawab ya Teh. Mungkin tadi salah satu mitos ya yang disinggung oleh Ibu Ranti, katanya kalau tidur siang boleh gak? Terus kan kalau kata orang tua tidur siang itu jangan gitu. Apakah itu menurut kesehatan bagus atau tidak kalau tidur siang? Nah kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut yang saya baca juga, terus yang sudah saya dipelajari juga, bahwa tidur siang itu tidak berpengaruh ya. Maksudnya itu tidur siang itu malah
harus dibutuhkan oleh ibu hamil gitu, karena menurut para ahli juga menyarankan gitu bahwa ibu hamil itu untuk tidur lebih cukup agar dapat menjaga stamina yang mungkin saja mudah berkurang, apalagi ada banyak gangguan yang dialami ibu hamil pada malam hari. Nah kan karena mungkin kalau ibu hamil kalau udah trimester 3 atau yang sering disebut dengan hamil cukup bulan mau menjelang kelahiran kan tidurnya itu suka kalau malam hari itu suka beberapa jam karena terganggu misalkan sering buang air kecil kan yang sudah menginjak 9 bulan sering kayak gitu ya gejala seperti itu. Nah disarankan untuk tidur siang digantinya kan minimal kalau ibu hamil itu harus tidur itu 7-8 jam. Nah kalau misalkan tidur malamnya cuma 3 jam, nah boleh kalau digantikan sama tidur siang misalnya 2 jam gitu 1 jam. Nah itu sangat membantu gitu buat ibu hamil. Jadi kalau ada mitos yang seperti itu tidak menurut kesehatan itu tidak masuk akal gitu. Mungkin ada Ibu Bidan boleh menambahkan nggak sedikit? ya Ya itu emang mitos sih, kan ada beberapa mitos juga kalau misalnya kan lagi udah ngelahirin bayi nih ya, terus bayinya tuh, kayak ada putih-putih kulitnya itu. Saya waktu itu pernah, berbagi pengalaman aja ya, pernah waktu itu, dapet, dapet bayi yang kulitnya itu, kayak mengelupas gitu, terus si ibunya tuh bilang kayak gini ke anaknya tuh, "Tuh dah kamu mah cenah tidur siang terus," gitu. Padahal kan itu teh bukan karena si ibunya tidur siang, dikarenakan itu teh karena sel kulit matinya aja gitu. Jadi itu teh hanya mitos ya teman-teman. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Ranti sudah terjawab? Iya, makasih Bu. Oke, mungkin di sini sudah ada beberapa yang bertanya ya, dan satu lagi akan ada pertanyaan mungkin ya, ini untuk voucher belanja terakhir. Boleh ada yang mau bertanya lagi? Saya mau izin bertanya, Bu. Boleh, oh ini sudah ada Ibu RW ya, Ibu RW kita. Boleh Ibu, mangga mau bertanya? Iya, mau izin bertanya, Bu. Kalau misalnya minum tablet tambah darah tiap hari itu boleh nggak ya? Kasih, Bu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Mungkin dari Ibu Bidan Ai atau Ibu Bidan Nada mau menjawab terlebih dahulu. boleh ya, saya bilang izin menjawab sedikit. Kalau misalkan ibu hamil ya sering banyak sekali yang konsul gitu ya untuk pemeriksaan kehamilan. Ibu gimana tablet darahnya harus diminum tidak? Wajib gitu bunya buat apa? Nah, pertanyaan itu sering muncul ya. Kalau saya dari tenaga kesehatan yang sangat menyarankan gitu buat ibu hamil yang sudah dikasih tablet penambah darah diminum ya Bu ya setiap hari. Setiap hari kan sudah dijadwalkan 1 hari kan 1 tablet. Nah kan minimal selama 9 bulan itu harus minum 60 tablet. Nah itu disarankan ya Bu, kenapa itu harus diminum karena salah satunya itu juga untuk mencegah nanti perdarahan pada saat lahirnya gitu Ibu ditakutkan. Terus itu juga sangat membantu gitu buat ibu-ibu yang anemia itu sangat perlu disarankan. Anemia itu kan kekurangan darah. Nah, itu biasanya disarankan bidan untuk mengkonsumsi tablet penambah darah. Kalau misalkan udah yang terkena anemia, biasanya sehari 2 kali. Nah, kalau misalkan yang masih biasa itu biasanya sehari 1 tablet gitu, Bu. Nah, itu mungkin salah satu manfaatnya mungkin dari bidan Nita atau bidan Nada boleh menambahkan manfaat dari minum tablet penambah darah. Izin menambahkan ya Ibu. Boleh Ibu Ibu-ibu Bidan udah Nada. tahu belum minum tablet EP yang benar? Belum sepertinya Ibu. Boleh mungkin ditambahkan oleh Ibu Bidan Nada.
Ya, jadi gini ya, kalau misalnya kan udah tertera di situnya 1 kali sehari. Kalau bisa diminumnya itu malam ya. Terus diminumnya itu gak boleh pakai jus atau pakai air teh. Itu tuh gak boleh ya, harus diminumnya itu pakai air putih. Mau air putih dingin ataupun mau yang hangat ataupun yang biasa juga tidak apa-apa. Tetapi jangan yang manis-manis gitu ya. Sekitar. Saya juga ingin menambahkan dan untuk cara mengkonsumsinya boleh sebelum tidur. Dan biasanya untuk efek sampingnya itu nanti ke feses kita itu akan menjadi berwarna hitam, tetapi itu hal yang normal dan tidak apa-apa. Karena yang lebih dianjurkan itu adalah nanti manfaatnya lebih besar gitu. Yang tadi sudah disebutkan. Mungkin Ibu Putri sudah terjawab atau ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Bu. Berarti kalau untuk dosisnya sendiri sehari itu kalau misalnya lebih dari sekali itu diperbolehkan ya kalau misalnya punya anemia gitu. Kalau untuk dosisnya sendiri tetap 1 hari 1 tablet. Itu untuk dosisnya. Untuk yang anemia maupun yang normal tetap dianjurkan 1 butir 1. Sepertinya Ibu Putri jaringannya keluar ya. Tidak apa-apa. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ditanyakan kembali? Ya, sepertinya tidak ada ya. Ini dikarenakan mungkin waktu sudah terlalu malam. Untuk itu, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara sosialisasi gizi pada ibu hamil ini. Dan ditunggu juga untuk hadiahnya Shopee 50.000 ya. Nanti ibu-ibu bisa belanja di Shopee di mana saja bebas ya, Bu. Nanti ditunggu. Terima kasih banyak ya ibu-ibu. Sama-sama, Ibu. Ya, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Boleh Bu Cis? Oke, terima kasih.